Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Princesa Aksani Takwim. Saya berasal dari kelas SIA, akan membuat review tentang layanan layar aplikasi. Materi yang akan kita bahas antara lain, yang pertama ada macam layanan yang terdapat di layar aplikasi. Yang kedua ada proses komunikasi layar aplikasi dengan transport. Yang ketiga ada prinsip kerja HTTP. Dan yang keempat ada prinsip kerja email. Untuk pembahasan yang pertama, macam layanan yang terdapat di layar aplikasi. 3 layar paling atas pada OSI model mendefinisikan fungsi dari TCP atau IP layar aplikasi. Untuk yang pertama, layar aplikasi. Layar aplikasi adalah lapisan yang paling dekat dengan user komputer. Layar aplikasi ini digunakan untuk pertukaran data antara program yang berjalan pada source dan host tujuan. Contoh beberapa service dan protokol yang berada pada application layer adalah HTTP, SMTP, dan FTP. Yang kedua ada layer presentation. Layer presentation merupakan lapisan di mana data mulai disajikan dalam bentuk-bentuk tertentu. Layer presentation ini bertugas sebagai melakukan definisi terhadap sintaks yang dipakai oleh host jaringan dalam berkomunikasi. Pada layer ini, data juga akan terenskripsi dan deskripsi melalui sistem. Contoh protokol yang berada pada presentation layer ini adalah MIME, SSL, dan TLS. Yang ketiga ada layer session. Layer session merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Layer session mengurus pertukaran informasi untuk memulai dialog, menjaga dialog tetap aktif, dan mengulang session yang terganggu atau diam untuk waktu yang lama. Contoh protokol yang berada pada session layer ini adalah NFS, SMB, dan RTP. Dan yang selanjutnya ada layanan yang terdapat di layar aplikasi. Yang pertama ada client server. Client server bisa kita lihat gambar di samping bahwa server mempunyai banyak klien dan saling terhubung, sehingga client server ini berkomunikasi dengan central server, tetapi sesama klien tidak terhubung. Dan untuk keuntungannya adalah performa yang hebat sehingga tidak perlu khawatir dengan perangkat yang lambat. Selain itu, kita bisa membeli satu server yang dirancang untuk beroperasi dan dalam kecepatan tinggi. Keuntungan lainnya ada administrator yang mengatur setiap layanan bagi klien, di mana tempat untuk mengelola aplikasi terletak di central server. Dan untuk kekurangannya adalah memerlukan biaya yang cukup mahal untuk membeli perangkat keras dan memelihara perangkat lunak. Selain itu, client server ini juga rumit dalam menyiapkan jaringan yang besar. Selanjutnya ada peer-to-peer atau yang dikenal dengan istilah file sharing. Setiap komputer dalam jaringan ini adalah server sekaligus klien. Bisa kita lihat gambar di samping bahwa semuanya saling terhubung, sehingga semua saling berkomunikasi. Untuk keuntungannya mudah diterapkan karena masing-masing perangkat dapat mengakses file dari perangkat lain. Selain itu, peer-to-peer ini mudah karena tidak menggunakan sistem operasi server. Untuk kekurangannya adalah peer-to-peer ini sulit dikelola dan sulit diamankan karena data tersebar di mana-mana dan tidak memiliki kontrol terkait pengaturan keamanan. Pembahasan yang kedua ada proses komunikasi layer aplikasi dengan transport. Proses komunikasi layer aplikasi dengan transport ini berfungsi untuk memecahkan data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya dan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP. Protokol tersebut akan mengirimkan paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dan sukses dan tepat sasaran. Selain itu juga mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman, serta melakukan kontrol untuk kendala jalur koneksi yang sudah diberikan. Dan yang selanjutnya, layanan pada protokol TCP dan UDP. TCP adalah protokol jaringan yang mentransfer data melalui internet dari perangkat ke server web. TCP biasanya diterapkan pada aplikasi yang menggunakan reliabilitas tinggi dan waktu transfer datanya yang tidak terlalu cepat. Aplikasi yang biasa menggunakan protokol TCP adalah platform email dan situs web. Dan yang selanjutnya adalah UDP.
merupakan salah satu tipe protokol yang punya karakteristik tidak berbasis koneksi. UDP ini biasanya digunakan pada aplikasi yang memerlukan transfer data sangat cepat, seperti game, streaming, VoIP, dan untuk sifat UDP ini adalah hanya mampu menjawab pertanyaan ringan dari klien. Dan untuk pembahasan yang selanjutnya adalah proses kinerja HTTP. HTTP ini adalah protokol jaringan aplikasi yang dikembangkan untuk membantu proses transfer antar komputer. Protokol ini berguna untuk mentransfer informasi seperti file, dokumen, gambar, dan video antar komputer. Pada dasarnya, cara kerja HTTP ini cukup sederhana. Saat pengguna membuka sebuah website melalui browser, HTTP akan menghubungkan pengguna dengan www dan juga sumber daya yang dikenal yaitu URL. Selanjutnya, HTTP akan masuk ke dalam protokol menggunakan TCP atau IP dan kemudian menampilkan kembali data yang didapatkan ke dalam browser. Setelah itu, pengguna dapat melihat berbagai situs dan isinya melalui browser. Dan untuk yang selanjutnya adalah proses kerja email. Mail server mengumpulkan, mengelola, dan mengirim data pada bentuk email melalui 3 protokol standar yaitu SMTP, IMAP, dan POP. Untuk yang pertama, SMTP. SMTP adalah protokol standar yang berfungsi untuk melakukan transmisi atau pengiriman email. Protokol ini akan berkomunikasi dengan server untuk mengirimkan email dari server lokal ke server email tujuan. Proses komunikasi ini biasanya dilakukan oleh program bernama MTA atau Mail Transfer Agent yang ada pada email server. SMTP menyediakan sekumpulan kode untuk komunikasi pesan antar server yang nantinya akan diterjemahkan oleh email server yang dituju. Yang kedua ada IMAP. IMAP adalah protokol email yang memungkinkan user untuk mengakses email yang diterima dimanapun user berada, asalkan di situ terdapat jaringan internet. Sederhananya, email yang diterima oleh user tersimpan pada server email dan tidak akan tersimpan di komputer saat user membukanya. Saat user melakukan pengecekan email, klien email user akan secara otomatis menghubungi mail server untuk menampilkan semua pesan. Yang ketiga ada POP. POP bisa dibilang sebagai protokol standar baru dalam penerimaan email. Protokol ini berbasis client server yang mengirimkan data dan informasi dari satu server ke email lokal yang ada pada perangkat komputer user. Pesan yang diterima akan secara otomatis terunduh pada perangkat user. Server tidak akan menyimpan atau membuat salinan dari pesan yang terkirim. Jadi POP ini menggunakan sistem komunikasi satu arah yang hanya bisa dilakukan di dalam satu gadget yang sama. Jika user ingin berpindah device, baiknya melakukan backup pada pesan yang sudah terkirim sebelumnya. Mungkin sekian dari saya mohon maaf apabila ada salah kata atau kata yang kurang berkenan, dan saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.